Kok jadi ke sono ya? Bahas puasa sih ya. Dan ini berkah, baru pemilihan di Indonesia, kita langsung dapat bulan berkah, bulan Ramadan. Semoga orang-orang tambah sabar, ya, bukan malah tambah ngamuk-ngamuk, ya. Belum apa-apa udah pemakzulan. Kok jadi ke sono ya? Bahas puasa sih ya. Dan ini berkah, baru pemilihan di Indonesia, kita langsung dapat bulan berkah, bulan Ramadan. Semoga orang-orang tambah sabar, ya, bukan malah tambah ngamuk-ngamuk, ya. Belum apa-apa udah pemakzulan. Aduh ya salam. Di sini ada adab-adab puasa sunnah, ya. Ada beberapa hal di sini yang barangkali agak beda dengan amalan antum. Kalau para sufi, nih perhatikan, salik murid, kalau dia berjamaah, dia nggak puasa kecuali diperkenankan oleh temannya, sahabatnya, ikhwannya. Itu adab orang zawiyah, orang ribat, orang suluk, orang thariqah. Ya. Wa li haula'il fuqara alladzina qad dzakartuhum aidan adabun fi shaumihim. Mereka punya adab. Apa salah satunya? Alla yasuma wahidun min bainas min jamaah illa bi idzni ashabi. Mereka enggak puasa kecuali izin sahabat-sahabatnya. Lalu ada penjelasan panjang di sini. Dan di bagian akhir disebutkan di paragraf yang keempat, Hukiya anil Junaid, ya, diriwayatkan dari Junaid. Junaid ini imam kita dalam tasawuf. Tasawuf Ahlussunnah di negeri kita merumuskan bahwa tasawuf kita manhaj Imam Junaid. Manhaj siapa? Apa kata apa amalan Imam Junaid? Kana yasumu 'ala dawam. Beliau ini puasa tiap hari. Berarti Imam Junaid puasa tiap hari, kecuali hari yang haram. Fa idza dakhala alaihi ikhwanuhu aftara ma'ahum. Tapi kalau ada tamu datang, ada muridnya datang, sahabatnya datang, maka dia makan bersama mereka. Habis itu lanjut lagi. Nah, itu puasanya Haji Iman itu. Ya, dulu katanya. Jadi dia nyambung puasa habis makan. Maksudnya bukan begitu. Imam Junaid menghargai tamunya lebih tinggi daripada amalan pribadinya. Puasa itu amalan pribadi, sedangkan menghormati tamu amalan sosial, dan amalan sosial lebih tinggi dari amalan pribadi. Itu bukan puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan mau datang tamu 1000 juga nggak ngaruh. Wa yaqulu laisa fadlul musa'ada lil ikhwan bi aqall min fadli shaum lis shaim idza kana mutawwa'an atau kalaman nahwa dzalik, ya. Jadi salah satu cara kita membahagiakan saudara-saudara kita adalah saat dia makan kita jangan kita kemudian nggak makan gitu, ya. Apalagi antum bertamu. Nah, ini aneh, orang udah berthariqah terus bertamu di rumah kita ajak makan, maaf Tat, saya puasa. Disuruh gurunya makan, dia nggak mau makan. Lebih tinggi makom dia dari gurunya. Itu karena antum berpuasa, bukan bermanhaj. Puasanya, mohon maaf, antum buat puasa dengan manhaj kurikulum ulama rohani, tapi hanya berpuasa dengan kehendak diri. Beda loh hasilnya nanti. Oh, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau saya nggak puasa, merasa jauh dari Allah, gitu ya. Ya, ada beberapa orang yang berbicara kepada saya begitu, bukan satu dua, banyak sekali. Saya kasih pertanyaan dan semuanya tertegun. Mas, kalau kita nggak puasa, emang Allah jauh? Sejak kapan Allah jauh kepada kita?
Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan dari beberapa bulan yang lalu. Masih ingat? Pernahkah Allah jauh kepada hambanya? Pernah nggak? Yang ada, si hamba merasa jauh dari Allah. Jadi puasa itu bukan untuk mendekat kepada Allah sebenarnya, seperti yang diyakini bahasa Sanskerta itu. Puasa itu hanya menjaga rasa dekat, karena Allah selalu dekat. Itu aja bedanya. Ini puasa ahlul ma'rifat. Orang-orang yang bermakrifat, puasanya bukan mau mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah selalu dekat. Ibadah kita tidak pernah mendekatkan kita kepada Allah, tapi ibadah itu menumbuhkan, mempertahankan rasa kedekatan itu kepada Allah. Orang yang meyakini puasa, dia mendekatkan dirinya kepada Allah, la ya'rifullah. Dia tidak kenal kepada Allah. Ya. Wa man 'arafa Allah la yataqarrab, la ya'taqid bi'amalihi taqarruban. Orang yang kenal Allah tidak memandang amal dia mendekatkan diri kepadanya. Ya. Tetapi orang yang kenal Allah, Allah fanakan dia dari amalnya, baru muncul rasa dekat. Allah tetap dekat, rasanya nggak muncul. Ini yang disebut di hadis qudsi Imam Bukhari itu. Siapa yang telah aku cintai, siapa yang telah aku cintai. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang yang beramal-amal wajib lalu membiasakan amal sunat. Itu terjemahan ahli fikih. Kalau ahli ma'rifat nggak gitu terjemahannya. Ya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nawafil di situ bukan amal sunat. Senantiasalah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Berarti itu bab ma'rifat. Bab apa? Nafilah, jamaknya nawafil, bagi ahlul haqa'iq adalah syai'un al-asya' al-mahbuba indallah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadisnya. Satu bab ilmu, babun fil ilm, ya, satu bab ilmu itu lebih afdal daripada 1000 rakaat. Itu kan ada kan di Ibnu Majah? Betul? Orang sholat 1000 rakaat, tapi dia tidak bertambah ilmunya. Ada orang duduk ngaji sesaat saja. Mana yang lebih tinggi? Maka ibadah qalbiyah, ilmu itu tempatnya di kolbu. Ibadah qalbiyah. Nanti bulan Ramadan di Ribat Matraman kita ngaji Risalah Laduniyah sore sebelum berbuka. Apa kata Ghazali di situ? Ilmu itu tempatnya bukan tubuh fisikmu. Ilmu itu tempatnya kolbumu. Dia di kolbu. Berarti amalan jasad ruku dan sujud. Amalan kolbu mengenal siapa yang engkau sujudi, siapa yang engkau ruku padanya. Dan sesaat kolbu itu mengenal yang engkau sujud dan ruku kepadanya, itu lebih afdal daripada ruku dan sujud 1000 kali. Itu maksudnya. Karena orang yang kenal kepada yang dia ruku sujud, dia otomatis sujud. Beda dengan orang yang sujud tapi nggak kenal, capek-capek begini aja. Itu sebabnya orang awam menuntut pahala ganjaran dari ruku sujudnya, sedangkan orang yang kenal Allah menuntut ridha atas kekurangan ruku dan sujudnya. Itu bedanya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, itu maknanya. Ya Allah, ya, aku memohon ridhamu karena amalanku tidak sempurna. Kalau Allah sudah ridho, aman nggak? Suami kalau sudah ridho sama istrinya, makanannya nggak enak juga nggak apa-apa, nggak marah. Tapi kalau belum ridho, UFO datang, piring terbang. Sama istri kalau belum ridho amat sama suaminya salah dikit, piring terbangnya bisa 3 kali. Ya, aliennya muncul. Taib. Ini jam berapa ini? Karena besok libur, hajar aja ya.
Ini jangan salah paham. Imam Junaid ada punya kalam yang aneh. Ini perhatikan ya. Idza ra'aitas sufi, maka jangan heran antum kalau ketemu ulama-ulama sufi yang sudah advance, itu jarang sekali puasa. Maka Imam Junaid berkata, murid kalau lihat kita sekarang tazandaqa, dia zindik. Karena dia kira jadi wali cukup duduk-duduk aja ngomong-ngomong ngopi-ngopi. Ya. Tapi kalau mereka kenal masa lalu kita, awal mula kita masuk ke jalan ini, tahaqqaqa, pasti dia masuk ke alam hakikat, pasti jadi ahlul haqiqah. Maksudnya apa? Kata Imam Junaid, ini perhatiin Imam Junaid ngomong apa? Idza ra'aita as-sufiyya yasum shauma tatawwu' fattahimhu. Kalau engkau melihat ada seorang sufi, orang tarekat, suka puasa sunat, fattahimhu, curigalah. Ya. Fa innahu qad jitama'a ma'ahu syai'un minad dunya. Pasti ada di hatinya unsur duniawi ketika dia berpuasa. Wallahi kalamuhu sahih. Beliau benar. Saya banyak lihat orang puasa karena ingin puasa jabatannya naik. Saya lihat banyak orang puasa Daud supaya firasatnya tajam karena dia seorang intelijen. Ya. Saya lihat banyak orang puasa supaya sakti. Mohon maaf, saya banyak melihat pengusaha puasa supaya perusahaan dia tetap langgeng. Dia nggak puasa karena Allah. Belum lagi orang-orang kebatinan puasa supaya auranya memancar. Aura memancar. Allahu Akbar. Ya. Itu dunia. Itu sebut dunia. Ayo. Masih begitu nggak puasa antum? Kenapa puasa? Saya lagi puasain anak supaya masuk kampus favorit. Gitu nggak? Saya lagi puasain anak, lagi daftar PNS. Saya, semuanya saya, dan urusannya anak saya, hajat saya, pekerjaan saya, semuanya dunia. Padahal as-saumu li, puasa itu untukku, bukan untuk kerjaanmu, bukan untuk duniamu, bukan untuk pangkatmu, bukan untuk firasatmu, bukan untuk kanuraganmu, bukan. Ya, ini maksud kalimat Imam Junaid, bukan Imam Junaid ngelarang seorang murid puasa sunat. Jadi kalau murid puasa sunat, dalam tradisi ahli thariqah, biizni syaikhihi, dengan restu gurunya, karena gurunya yang ngasih kurikulum, baru nanti puasanya beres. Maka nanya dulu sama guru, perlu nggak saya puasa? Nanti gurunya kasih tahu, kamu sekarang baca ini dulu, puasanya cukup 3 hari sebulan, ntar naikin Senin, Kamis, begitu bertahap, nggak langsung. Ya, ada sebuah riwayat sumu tasihhu. Riwayat Tabrani ada satu dhaif, satu hasan. Puasalah kamu sehat. Betul? Itu bukan tujuan puasa, itu namanya faidah puasa. Sedangkan puasa yang sahihnya pakai riwayat Bukhari, as-saumu li, puasa milikku. Jadi puasa bukan untuk diet. Ada yang mau nurunin berat badan? Ada yang ketawa nih. Mau nurunin berat badan, dawami. Jadi kalau sudah punya mursyid, puasa itu, kalau mau puasa tiap hari atau Daud, kecuali puasa Senin Kamis, itu lain cerita. Itu umum. Tapi antum puasa Daud itu puasa-puasa yang khusus. Atau puasa dawam, puasa yang tiap hari, la budda bi'izni syaikhihi, mesti dengan izin guru. Ya. Dan amalkan kayak tadi, kalau guru datang jangan puasa. Masa guru kita datang, guru kita hadir, kita bilang, "Makan nih Pak Kiai, saya puasa." Kayaknya makom ente lebih tinggi dari dia itu ya. Maka jangan heran kalau melihat ada guru mursyid yang sudah jam terbangnya tinggi secara rohani, bukan jam terbang ceramahnya, bukan. Itu jarang sekali puasa. Bahkan jarang sekali duduk wiridan. Bahkan jarang sekali duduk lama tahajud, paling cuma beberapa rakaat langsung beres.
Why? Limaza? Karena dia duduk, dia ngomong, udah ngomongin Allah. Dia ngobrol, itu ngobrolin Allah. Ini beda orang, mohon maaf ya, di Sumatera, di Banjar, di Sulawesi, itu beda tradisi dengan Pulau Jawa. Orang-orang di Jawa, kebanyakan kalau ngomong makrifat, mesti malam-malam hari, tengah malam, terus di pesantren, atau di pendopo, atau di padepokan gitu ya. Kalau antum ke Sumatera, ke kampung saya aja, nggak usah jauh-jauh. Itu orang duduk di warung ngomongin ilmu hakikat. Lagi main gaplek itu. Ngomong ilmu hakikat itu. Percaya nggak? Ke Banjar juga sama. Ke Sulawesi juga sama, saya ketemu. Ambon barangkali hampir mirip. Orang-orang sana begitu. Mereka ngomongin Allah di mana aja. Nggak perlu nunggu waktu-waktu tertentu. Ya. Emang kolbunya sibuk dengan Allah, maka dimanapun, kapanpun nyebutnya Allah. Ini ciri-ciri orang cinta. Ya, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Orang cinta, apa tanda-tanda alamatnya? Dia sering menyebut, sering ingat. Maka cinta kepada Allah, dia sering menyebut tentang Allah, ingat tentang Allah. Dan itu nikmat sekali. Karena cinta kepada Allah nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Ya, selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita kepada makhluk, ada aja halangannya. Ya. Udah halal aja masih tengkar gitu. Benar nggak? Udah halal aja masih konflik. Maka ada orang cerai dalam pernikahan. Nggak ada cerai, berpisah. Allah yang ceraikan dengan kematian. Itu cinta ke makhluk. Inilah rahasia as-samad. Maka orang-orang yang kalbunya sudah penuh dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia enggak goyang-goyang amat ketika cinta duniawinya terpisah, ya.